Selamat jumpa lagi bersama Jalur Global Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan kata-kata lautan atau laut. Wilayah dengan porsi 2/3 bumi ini banyak dimanfaatkan kekayaan alamnya. Sejak zaman dahulu nenek moyang kita telah bermata pencaharian di laut dengan memakai sampan, perahu ataupun kapal untuk kendaraan air dengan jenis dan bentuk tertentu. Nah, kapal itu sendiri adalah jenis kendaraan untuk mengangkut penumpang ataupun barang melalui perairan menuju kawasan tertentu. Katakanlah misal seperti menyeberang pulau, mengantar barang melalui jalur laut, maupun digunakan sebagai komponen dalam pasar apung. Nah, di sini admin ingin berbagi sedikit informasi atau pengetahuan tentang beberapa jenis kapal yang ada di laut. Sebelum masuk ke pembahasan, mari dukung sama-sama channel ini biar dapat berkembang dan memberi manfaat kepada orang lain juga teman-teman kita di sekitar lingkungan kita dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih, selamat menyaksikan. Yang pertama adalah kapal feri. Bagi penggemar transmigrasi atau berlayar antar pulau, kapal feri tentu saja sangat bersahabat karena kapal yang satu ini merupakan jenis kapal penumpang yang berlayar dalam jarak terhitung dekat seperti antar pulau. Penggunaan kapal feri sendiri cukup berperan di Indonesia. Kapal feri memenuhi syarat-syarat pelayaran di laut dan dipakai untuk berbagai aktivitas perjalanan di laut. Tempat berlabuhnya seringkali dibuat khusus untuk meletakkan kapal dengan cepat dan penurunan juga pengisian yang mudah. Yang nomor 2 adalah kapal barang. Sesuai dengan namanya, yaitu kapal barang difungsikan untuk mengangkut barang. Versi kapal laut yang sering disapa dengan cargo ship ini adalah segala jenis kapal yang membawa muatan barang perdagangan internasional maupun nasional menyusuri lautan dan samudra dunia setiap tahun atau setiap bulannya. Di Indonesia sendiri, jenis kapal ini digunakan untuk mendistribusikan bahan pangan dari seberang pulau ke pulau lainnya. Dengan adanya kapal barang ini, pemenuhan kebutuhan menjadi lebih mudah untuk didapatkan. Dengan kapal ini juga, maka pemerataan distribusi kebutuhan pun juga semakin mudah. Kapal kargo pada umumnya didesain khusus serta dilengkapi dengan kren dan mekanisme lainnya untuk bongkar muat serta dibuat dalam beberapa ukuran. Selanjutnya nomor 3 yaitu kapal pesiar. Keberadaan kapal pesiar sangat bermanfaat dalam hal pariwisata. Jenis kapal ini membantu penumpangnya untuk lebih mudah menikmati keindahan suasana laut yang menyediakan fasilitas hotel berbintang sebagai pendukungnya. Dengan fungsi yang demikian, desain kapal ini dibentuk sangat indah sebagai daya tariknya. Sebagian kapal pesiar memiliki rute pelayaran yang selalu kembali berlabuh di titik awal keberangkatan. Lama pelayaran kapal pesiar bermacam-macam tergantung dengan rutenya.
Kapal pesiar berbeda dengan kapal samudra yang mengantarkan orang dari satu titik labuh ke pelabuhan lain ataupun antar benua. Jenis kapal yang satu ini memang dikhususkan untuk penumpang yang membutuhkan sarana rekreasi dan wahana kapal untuk menikmati keindahan-keindahan alam di Indonesia atau di suatu tempat. Selain desainnya yang menarik, kapal ini juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sangat menarik seperti fasilitas hiburan dan lain-lainnya, guys. Selanjutnya nomor 4 yaitu kapal tanker. Kapal tanker bermanfaat untuk mengangkut minyak dan semua bahan turunannya. Kapal tanker memiliki desain lebih safety dibanding kapal angkut yang lainnya. Secara umum kapal tanker terdiri dari dua jenis, yaitu product tanker dan crude carrier. Oil product tanker sendiri adalah jenis kapal tanker yang dikhususkan mengangkut hasil tambang minyak mentah yang belum diolah. Saat diangkut barang dalam kapal ini dibedakan antara yang bersih dan kotor. Yang nomor 5 adalah kapal derek. Sesuai dengan namanya, kapal derek memiliki fungsi mengangkat barang berat. Dengan kemampuan tersebut, jenis kapal tersebut biasanya digunakan untuk membantu konstruksi proyek lepas pantai. Keunggulan yang lain adalah kapal ini mampu mengangkat beban dari beratus-ratus hingga ribuan ton. Yang selanjutnya nomor 6 yaitu kapal angkatan laut. Kapal angkatan laut adalah jenis kapal yang dikhususkan untuk tugas militer dari angkatan laut. Sebagai kapal resmi negara, kapal angkatan laut memiliki keistimewaan tersendiri, guys. Seperti kapal angkatan laut dipasangi bendera kebangsaan sebagai bentuk identitas. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut memiliki kapal perang angkatan laut dengan berbagai macam jenis sesuai dengan fungsinya. Beberapa contoh adalah 6 kapal perang jenis fregat, kapal cepat rudal, dan kapal patroli. Nomor 7 yaitu kapal penelitian. Suatu penelitian dapat dilakukan dengan objek apa saja, termasuk juga dengan segala spesimen yang ada di laut. Dari berbagai cabang ilmu yang ada hubungannya dengan riset lapangan di laut tentu akan didukung oleh adanya kapal penelitian. Jenis kapal laut ini didesain khusus untuk keperluan peneliti dan investigator. Kapal yang kerap disapa kapal riset ini memiliki beberapa jenis sesuai dengan penggunaannya. Beberapa contoh adalah kapal riset untuk oseanografi, hidrografi, perikanan, dan riset kutub. Demikianlah pemirsa sedikit informasi tentang beberapa jenis kapal laut. Semoga ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton video-video dari saya. Semoga semuanya sehat selalu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.